Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Maka aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu bendahara memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang yang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, bendahara yang tidak jujur, yang dituduh korupsi, kok dipuji oleh Yesus. Yang dipuji oleh Yesus bukan kelakuan buruk karena korupsi, tetapi karena kecerdasannya menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar atas hidupnya. Pada waktu itu seorang bendahara berhak menggandakan barang tuannya kepada debitur, dan itu sah seperti kita kalau punya uang di bank ada bunganya, ada aturannya. Ketika dia dituduhkan hal yang buruk dalam hidupnya, ia mencari jalan keluar. Kembalikan saja modalnya, dia tidak memperoleh upah, tidak apa-apa. Yang penting dia nanti ditolong ketika dipecat tuannya. Itulah kecerdasan bendahara tadi. Maka ia dipuji Yesus. Lihatlah bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan iman. Bahwa pengetahuan tidak bertentangan dengan hikmat kebijaksanaan. Iman dan kebijaksanaan anugerah dari Tuhan. Ilmu pengetahuan dan kecerdasan kita adalah bawaan manusia yang kita peroleh karena belajar, juga karena keturunan.
Dua hal yang manusiawi dan ilahi beriring berjalan dalam menggapai keselamatan. Kalau hidup beragama kehilangan akal sehatnya, tidak cukup pengetahuannya bisa membahayakan. Tetapi kalau orang punya pengetahuan tinggi, tetapi tidak punya iman yang mendalam, juga akan menjadi sombong. Mari kita mencari cara-cara baru menggereja, cara-cara baru hidup untuk menggantungkan kehidupan kita kepada Allah. Dengan nalar kita, dengan iman kita, dengan hikmat, dengan pengetahuan, kita bisa menggapai keselamatan. Anak-anak dunia ini cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tetapi kita harus lebih cerdik, lebih cerdas dalam menjalani kehidupan dan menggapai keselamatan. Semoga karena kecerdasan kita, karena iman kita, kita dipuji sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya.